Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Nyami dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait kemampuan berempati. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Mbak Agustina Miftahul Ulfa, yang kedua ada Mbak Danti Alifana Wangsari, yang ketiga Mbak Humaidah, yang keempat Mas Hafiz Notokusumo, yang kelima Mas Muhammad Abianaufal Latif, dan yang keenam saya sendiri Yulivia Dianti. Nah, di sini ada empati. Nah, apa yang disebut dengan empati? Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati tersebut dapat timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian bertindak untuk menolongnya. Adapun kemampuan berempati ada 5 aspek. Yang pertama sensitif, yang kedua terbuka, yang ketiga reseptif, yang keempat perseptif, dan yang kelima taktis. Dan ada aspek kemampuan pengetahuan diri, yaitu aspek bijak. Nah, dan untuk selanjutnya melanjutkan tentang subbab materi empati di sini. Yang pertama ada sensitif. Sifat sensitif ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sensitif diartikan sebagai kemampuan untuk cepat menerima rangsang atau peka dengan keadaan di sekitar. Sifat sensitif yang dimiliki manusia dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki manusia untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, selanjutnya di sini dalam penilaian rubrik sensitif ini ada beberapa aspek yang dapat dinilai. Satu, dikatakan sensitivitasnya itu baik sekali bila peserta didik mampu memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, cenderung tertarik pada keindahan seni dan alam, merasa nyaman berada di tempat yang tenang dan mampu menghargai orang lain. Lalu dikatakan hanya baik saja bila peserta didik mampu melaksanakan 3 dari 4 indikator sensitif yang telah disebutkan. Lalu dikatakan cukup bila peserta didik mampu melaksanakan 2 dari 4 indikator sensitif yang telah disebutkan tadi. Lalu dikatakan kurang bila hanya 1 aspek saja yang terlihat pada peserta didik. Selanjutnya yaitu terbuka. Bersikap terbuka adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya sendiri kepada orang lain sebagai suatu cara untuk membuka kesempatan bertukar pendapat dengan orang lain. Selanjutnya adalah reseptif. Kemampuan reseptif merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menerima isyarat bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Adapun implementasinya pada proses pembelajaran yaitu peserta didik mampu memberikan tanggapan dengan baik atas pernyataan atau perintah yang diberikan guru untuk melakukan sebuah tugas. Kemudian selanjutnya ada aspek perseptif, di mana kemampuan perseptif adalah kesadaran yang tajam. Menurut KBBI, perseptif adalah kemampuan seorang anak yang mempunyai kesadaran yang banyak, cepat mengerti dan tajam, yang berarti kemampuan peserta didik ini mampu menangkap dan memahami penjelasan maupun perasaan orang lain dengan baik. Selanjutnya adalah taktis. Kemampuan taktis merupakan kemampuan untuk mengerti posisi orang lain. Meski menyatakan pendapat pribadi itu penting, namun penting juga untuk mengerti bahwa orang lain mungkin tidak melihat sesuatu dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah kemampuan pengetahuan diri yang terdiri dari aspek bijak, yaitu sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan menghasilkan hal yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.